selamat datang di podcast kami, podcast Trio Kwek Kwek. bersama aku Nadia. Aku Leonita. Dan aku Audrey. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang pola asuh orang tua yang ideal itu seperti apa sih gitu. Terus di sini kita ngobrol santai-santai aja ya teman-teman. Ya, jadi alasan kenapa sih kita milih topik ini karena menurut kami tuh ini adalah topik yang cukup relate dan cukup nyambung dengan kehidupan kita. Udah gitu kan kita ini kan sekarang tinggal lumayan jauh dari orang tua ya sebagai mahasiswa baru. Jadi untuk membahas ini itu menurut kami sangat cocok dan tepat. Betul Sangat sekali. relate ya. Nah, jadi topik ini tuh kita angkat awalnya kalau aku sendiri karena aku itu lihat ada nih satu tren di TikTok. Kalian tahu nggak sih yang kayak parents rule gitu? Oh iya. Jadi Gimana tuh? di TikTok itu ada tren, jadi anak itu mereka kayak tanyain hal-hal seputar kehidupannya mereka ke orang tuanya mereka, terus mereka kayak lihat nih reaksi orang tuanya gimana sih. Jadi anak itu ada yang nanya gimana kalau misalkan mereka itu ngerokok, atau mereka itu pulang malam, atau mereka itu punya pacar. Nah, mereka itu lihat reaksinya orang tuanya mereka itu gimana. Nah, dari beberapa video yang aku tonton itu aku bisa simpulin kalau ternyata orang tua tuh pola asuhnya beda-beda. Ada yang reaksinya mereka kayak fine-fine aja, kayak ya nggak apa-apa, kamu gini nggak apa-apa, kamu gitu nggak apa-apa. Tapi ada juga nih yang kayak orang tuanya tuh strict banget, yang kayak Apa-apa nggak boleh gitu kayak, ya. kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh pulang malam, nggak boleh gini. Nah, kalau kalian sendiri nih, orang tuanya kalian gimana? Mulai dari Audrey dulu coba. Nah sebenarnya orang tua aku itu tergolong cukup santai karena mereka tuh tidak pernah mengekang yang kayak kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Tapi juga mereka tuh memperhatikan aku gitu, sering kayak nanyain kamu lagi ngapain, atau lagi kayak kamu ini kan apa ya, jadi kayak dia tuh, mereka tuh kayak beneran perhatian sama aku, peduli, tapi tidak mengekang gitu. Aku juga diberi kebebasan dan diberi kepercayaan sama orang tua aku. Oke. Gitu sih. Bener sih, kuncinya percaya sih, bener. Tuh. Iya. Kalau orang tua aku sendiri, aku terbuka banget sih sama mereka. Kalau misalkan aku ada apa-apa di sekolah atau ada apa-apa sama temen, aku tuh selalu cerita, apalagi ke mami aku, karena kan sama-sama cewek gitu Iya. kan, jadi lebih terbuka juga. Bener. Dan mereka nggak terlalu ngelarang aku ini itu sih, karena aku sendiri juga sebagai anak tahu batasan gitu. Kayak emang aku tuh jadi anak harus tahu diri juga, kayak ya pulang tuh tetap ada waktunya lah, jangan sampai kayak nggak pulang atau apa. Terus bergaul sama orang tuh harus yang gini gitu. Kalau Leon gimana? Nah, kalau misalkan mama papa aku itu awalnya kayak strict banget sih jujur. Kayak aku itu kalau pulangnya nggak sesuai dengan waktu aku pulang sekolah gitu, itu aku bakal dicariin terus gitu loh. Diteleponin? Iya benar, bakalan diteleponin terus. Terus kayak kalau misalkan pergi ada cowoknya, itu mereka nggak langsung kasih biasanya. Kayak nah harus jelas dulu gitu siapa cowoknya gitu, yang mana orangnya gitu. Nah, tapi semakin dewasa, semakin gede gitu, kayak aku tuh kalau main kemana-mana aku selalu ngabarin kayak inisiatif gitu, kayak aku di sini mah, aku di sini gitu. Terus jadi ya lama-lama mereka jadinya suportif, nggak ngkang-ngkang lagi, jadi kayak oh di sini, oh ya udah ntar kalau udah mau pulang kabarin ya kayak gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas orang tuanya nih, kalian tuh nyadar nggak sih kalau sebenarnya problemnya itu kita nggak bisa lihat dari satu sisi, dari sisi orang tuanya aja yang terlalu strict, tapi ada juga nih ternyata anak-anak itu yang kayak memang sengaja ngebangkang ke orang tuanya gitu loh. Pernah lihat nggak sih? Iya, Pernah. Ada semakin Kayak nggak melunjak sopan. gitu ya. Iya kan, yang kayak mereka tuh mikirnya kayak oh orang tua aku bebasin ini itu, ya udah aku semaunya gitu. Tuh ada nggak sih? Kalau di sekitar kalian ada nggak? Pernah nemu nggak? Kalau aku sih Teman-teman jujur kalian ada? teman-teman aku nggak ada yang membangkang itu sih. Oh. Mereka semua kayak ya baik, ngomongnya juga sopan sama Iya. orang tuanya masing-masing. Ya karena emang penting banget sih sebenarnya kalau
sebenarnya kepercayaan itu harus kayak dua sisi gitu loh. Iya, benar, Kayak benar. kita harus orang tuanya harus percaya sama anaknya, tapi anaknya juga harus respect gitu kan ke orang Iya tuanya. betul, kayak aku tuh yang aku bikin kayak tanpa disuruh aku inisiatif kan, jadi orang tua aku lama-lama percaya kan. Iya kan? Betul. Jadi aku nggak dikekang lagi nih sampai sekarang. Kita mau bahas pola asuh yang baik menurut kita nih. Coba dari Audrey dulu deh. Kalau menurut kamu gimana? Pola asuh yang baik menurut kita ya, berarti pola asuh orang tua. Iya betul. Oke. Pola asuh orang tua yang menurut aku baik itu adalah dimana mereka tuh bisa support ke anak-anaknya, tapi bukan support di jalan yang salah ya, maksudnya bukan yang negatif. Maksudnya kayak bisa memberi kebebasan anaknya buat bisa mengembangkan talentanya misalnya, atau bisa membentuk anaknya menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya yang kayak ada hal-hal negatif, misalnya ngerokok, minum minuman keras, narkoba, itu kan gak baik ya. Jadi kayak kalau itu dilarang ya emang itu tuh wajar gitu. Menurut aku pola asuh orang tua aku sekarang udah cukup baik sih kalau menurut aku, karena aku kayak ngebandingin sama pola asuh orang tua di teman-teman aku gitu loh. Kayak mereka tuh kadang ada yang strict banget, menurut aku itu kayak terlalu kayak too much gitu loh, kayak bener-bener yang kayak pergi sama temennya sedikit gak boleh gitu-gitu. Itu menurut aku justru malah bisa jadi salah satu faktor yang bikin anaknya itu malah membangkang sama orang tua gitu loh. Kayak hidupnya jadi kayak lebih semena-mena, padahal orang tuanya strict, tapi mereka malah semena-mena dan malah bohong gitu loh sama orang tuanya. Sedangkan kalau menurut aku, kalau orang tua aku itu mereka tahu batasan, kayak aku itu sebagai anak juga harus dikasih kebebasan untuk memilih sendiri, memilih ini itu. Tapi kalau misalkan aku emang berbuat salah, ya mereka pasti tetap tegur. Aku juga sama sih, sama kayak kalian berdua. Tapi kayak ya itu awalnya orang tua aku tuh emang susah percaya gitu. Cuman lama-lama kan aku kayak berusaha ngertiin, terus aku kayak bangun kepercayaan dengan hal sekedar cuman kasih foto aku lagi di sini kan lama percaya tuh. Nah terus jadi sekarang juga orang tua aku pulang jam berapa tuh sekarang udah gak ditanyain gitu. Ya, dan nyadar gak sih kalau kamu dengan kamu kayak ngirim-ngirim foto gitu-gitu tuh kamu jadi kayak lebih deket gak sih sama orang tua? Iya benar-benar. Kan? Iya. Aku jadi seterbuka itu sih. Iya sama kan, aku jadi kayak sekarang. nyaman gitu. Karena aku sendiri jujur ngerasain semenjak merantau ini aku malah jadi lebih deket sama mami papi aku, karena kayak selalu WA gitu. Dicariin ya? Iya, Iya. kayak kamu lagi apa, lagi makan apa. Terus aku jadi kayak ngirim-ngirim foto gitu, itu jadi kayak ih seru ya, gitu seru ya. Kebanyakan tuh yang ngelunjak itu biasanya emang yang karena terlalu dikekang gitu masih. Iya, benar-benar. Jadi ya kayak dia nggak berani terbuka sama orang tuanya, terus jadinya kayak udah deh nggak apa-apa, nggak tahu ini orang tua aku gitu. Iya iya. kan, malah jadi kayak bohong gitu. Iya. Oke, terus sekarang kita mau bahas pola asuh yang baik menurut para ahli. Ini kan tadi kita udah kasih pendapat menurut kita sendiri nih. Iya. Sekarang kita mau yang dari para ahli. Oke. Nah, jadi ini adalah pengertian pola asuh dari Diana Baumrind. Ini pada tahun 1967. Jadi dia bilang kalau pada prinsipnya parental pola asuh kontrol, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Nah, dia juga bagi pola asuh itu jadi 3 bentuk, yaitu ada pola asuh otoriter. Di sini orang tuanya yang strict parah gitu, yang tadi yang nggak boleh kemana-mana nggak boleh gitu. Terus ya kayak menghambat perkembangan kita juga masih sebagai anak kalau Iya. pola asuh yang otoriter itu. Nah, terus yang kedua dia golongin ada lagi pola asuh demokratis. Demokratis ini yang pola asuh orang tuanya mendukung perkembangan anak orang tua kita. Sekarang. Betul. Terus yang terakhir ada pola asuh permisif. Di sini tuh pola asuh permisif itu jadi kayak nggak dicampur tanganin sama orang tua sama sekali kali ya orang Iya, tua. kayak anaknya kemana juga bodo amat gitu, gitu, ya. nggak ditanyain Oh. pergi kemana segala macam. Kayak udah terserah lah gitu. Iya. Nggak ada peran campur tangan sama sekali gitu sebagai orang tua.
Nah, terus kalau menurut dari 3 golongan pola asuh ini ternyata membentuk anak-anaknya tuh juga jadi beda-beda gitu loh. Pribadi anak-anaknya Iya, ya. pribadi anak-anaknya jadi Iya. beda. Anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter ini biasanya cenderung kurang bahagia, terus ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau yang pola asuh demokratis biasanya menghasilkan anak-anak yang terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria kayak kita-kita ini. Iya kan? Ada. Terus kalau yang pola asuh Kuek-kuek. kalau yang pola asuh permisif itu biasanya anak-anaknya justru cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya karena mereka udah Nggak ada kebiasa, batasan. iya kayak udah kebiasa ini itu pasti boleh. Terus dia juga kasih beberapa contoh pola asuh yang baik tuh seperti apa nih? Yang pertama, memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Nah, ini kalian ngerasain nggak? Rasain. Ngerasain? Iya. Iya, aku kayak aku ngasih nih saya nilai gitu. Mm-mm. Itu kayak dia tuh kayak, oh iya nggak apa-apa kalau misalnya mungkin kalau nilai jelek tingkatin lagi ya gitu. Mereka nggak pernah marah gitu. Iya. Yang kedua itu adalah menghindari anak dari trauma fisik dan psikis. Jadi kita tuh mengajarkan anak tuh bukan kalau ada salah dipukul ataupun kayak dimarahin semarah-marahnya gitu. Itu berbahaya sih buat si psikis anak gitu. Iya. Sangat tidak. Tidak recommended. Mm-mm. Terus next ada penuh kasih sayang, terus nggak membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak lain, anak orang lain. Terus ada yang tidak otoriter. Terus apalagi nih Le? Terus kayak berikan tanggung jawab. Kayak kalau misalkan kita nih tinggal sendiri, pasti sebelum kita ditinggalin, kita pasti dikasih wejangan-wejangan dulu nggak? Iya. Iya. Aku dikasih tahu banget tuh kayak kamu udah besar jadi harus bisa jaga diri sendiri gitu. Mm-mm. Kayak udah hidup kita tuh sekarang udah didominasi sama diri kita sendiri, udah bukan sama orang tua lagi yang apa-apa harus disuruh gitu. Jadi ya itu berikan tanggung jawab sama orang tua ke anak. Yang selanjutnya penuhi kebutuhan gizi. Ya dulu kita kalau misalkan kita makannya nggak baik, kita nggak bakalan tumbuh sesehat sekarang Iya. ya. Kalau kita dikasih makan gorengan terus, Wah, sakit kita. kacau kita dulu. Nggak bisa nyanyi sampai seumur hidup. Terus nih, Lanjut, menciptakan lingkungan yang positif. Kayak ya itu nggak banding-bandingin. sportif, gitu kan. Terus ini yang paling penting sih ini menurut aku. Apa? Aktif berkomunikasi. Pokoknya komunikasi. Jadi komunikasi itu tuh nggak penting dalam hubungan berpacaran, guys. Tapi orang tua sama anak tuh juga butuh komunikasi yang Betul. baik gitu. Iya betul. Ini nggak kerasa ya, kita udah lama banget ngobrol, asik Bener. banget gak sih? Udah bahas-bahas tentang orang tua dan anak ya. Ideal itu seperti apa menurut ahli. Terus juga Menurut kita sendiri. menurut kita sendiri, pengalaman kita. Jadi kayaknya Kayak udah sampai gitu sini ya. dulu kali ya. Sampai Iya. sini dulu. ya sayang sekali. Asik banget sih. Ini kapan-kapan Kepo ya. kita ngobrol kayak gini lagi kali ya. Iya, boleh. bahas topik yang lain deh. Iya, betul. Oke deh. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Bye bye.